Oke, selamat datang lagi di sesi berikutnya, di mana sesi selanjutnya ini saya menjelaskan tentang investasi dan perdagangan internasional Indonesia, serta koperasi dan privatisasi di Indonesia. Dari perkembangan ini bahwasanya kita bisa tahu investasi dan perdagangan internasional di Indonesia itu menjadikan dasar perkembangan dan dinamika investasi, di mana penjelasan investasi yaitu pengeluaran penanaman modal atau berusaha untuk membeli barang-barang atau perlengkapan alat produksi untuk menambah kemampuan produksi. Investasi mempunyai dua peran penting dalam makroekonomi. Yang pertama, pengaruh terhadap permintaan agregat. Yang kedua, efeknya terhadap pembentukan kapital. Yang ketiga, yaitu mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan investasi. Dari pertimbangan utama dari investor untuk melakukan investasi atau tidak adalah keuntungan. Itu menjadikan perkembangan dan dinamika investasi. Investasi baik dalam negeri maupun di luar negeri, di mana guna mendorong pertumbuhan ekonomi juga berdampak menciptakan lapangan kerja. Itu menjadikan bagaimana keadaan investasi yang ada di negara itu. Dan juga kebijakan yang penting adalah meningkatkan investasi bagi negara itu, baik melalui penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Sejak awal Orde Baru hingga tahun 2004 terjadi fluktuasi nilai investasi secara umum. Banyak studi menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia, di mana akibat ekonomi rakyat tidak berkembang dengan baik. Investasi ekonomi rakyat perlu mendapatkan fasilitas yang memadai dari pemerintah, karena ekonomi rakyat menyerap banyak tenaga kerja dan menggunakan sumber daya yang ada dalam negara itu sendiri. Oke, dari masalah struktural peningkatan investasi di Indonesia ini, menghadapi masalah seperti ini dalam sentralisasi kekuasaan menyebabkan pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian bangsa saja. Selain itu, rendahnya investasi pada sumber daya manusia sehingga tidak dapat mendukung pembangunan ekonomi. Adanya sentralisasi kebijakan dan kuatnya dominasi menimbulkan ketergantungan yang tinggi dari daerah kepada pusat. Mahalnya harga tanah yang tinggi, tingkat upah, serta kebutuhan hidup lainnya menyebabkan biaya produksi semakin tinggi, hingga mengakibatkan tidak kompetitifnya produk yang dihasilkan. Oke. Kebijakan yang mengembangkan investasi untuk kesejahteraan rakyat. Nah, di mana ini kita bisa tahu kebijakan investasi yang digariskan oleh pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi kehadiran investasi, menyusun peraturan yang mendorong kejadian investasi, serta mendapatkan bantuan modal dari bank dan pemerintah, serta kebijakan pemerintah terbukti belum membuat perubahan yang berarti, di mana KPPOD menggunakan tujuan variabel dijadikan tolak ukur yang ada daya tarik investasi regional, di mana adanya keamanan, potensi ekonomi, budaya daerah, sumber daya manusia, keuangan daerah, infrastruktur, serta pengaturan daerah. Itu menjadikan kebijakan pengembangan investasi dalam kesejahteraan rakyat. Dari hal tersebut, kita bisa tahu bahwasanya perkembangan dan kinerja perdagangan internasional itu selalu ada, di mana peran perdagangan internasional cukup penting sehingga mendorong sejumlah negara, khususnya negara-negara eksportir termasuk Indonesia, berusaha mencari seluas-luasnya pasar yang potensial untuk dikembangkan menjadi negara tujuan ekspor. Nah, rasio ekspor dan impor terhadap PDB Indonesia tahun 96, nah, 52,26%, namun pada tahun 2022 menjadikan 63,9%. Ini data yang di tahun lalu. Dari tahun yang sekarang kita bisa lihat ada di Badan Pusat Statistik, silahkan kalian cek di situ, itu menjadikan batas yang kalian ketahui. Lanjut, perdagangan internasional di era globalisasi ini adanya perdagangan yang selalu liberalis. Nah, menghapuskan berbagai
hambatan secara signifikan dari hambatan yang berwujud, bea masuk maupun hambatan-hambatan bukan tarif. Adanya pelanggaran impor, kuota, lisensi impor, dan sebagainya. Dengan sektor jasa dan liberalisasi ekonomi dunia sebagai implementasi general Aggregation of Trade and Service, di mana semakin menyudutkan posisi banyak negara, sedangkan berkembang termasuk Indonesia pada umumnya sangat lemah dalam sektor jasa. Dengan kian terbukanya perekonomian kita, maka sektor jasa seperti angkutan, asuransi, keuangan semakin terancam. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa sektor pertanian. Terutama sektor pertanian pangan masih diproteksi, cukup kuota tetapi menjadi hambatan juga, di mana masih belum efisiennya dalam standar dunia akan mengalami nasib yang merugikan. Itu menjadikan perdagangan internasional di era globalisasi ini. Masalah struktur perdagangan internasional, adanya perdagangan bebas lebih berpihak mengutamakan negara-negara maju, tertarik dengan masalah perdagangan luar negeri Indonesia, terus juga keunggulan komparatif produk Indonesia. Nah, itu menjadikan tolak ukur bagi struktur perdagangan internasional dan masalah-masalah yang ada di situ. Terus pada koperasi dan privatisasi di Indonesia, kita bisa tahu bahwasanya menurut Muhammad Hatta, yaitu Bapak Koperasi Indonesia, koperasi dikonsepsikan sebagai persekutuan kaum untuk membela kepentingan hidup mencapai kepentingan yang dituju. Pada koperasi didahulukan kepentingan bersama, bukan keuntungan. Pengertian yang lain diungkapkan oleh Edilius dan Sudarsono, koperasi adalah perkumpulan orang yang biasanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis. Nah, itu menjadikan masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha mereka lakukan. Pada prinsip-prinsip dasar koperasi Indonesia, ada dua pengertian. Berdasarkan dua pengertian itu adanya kelompok anggota, mereka bertemu secara sukarela, mereka bersepakat bekerja sama, pembentukan koperasi bersifat bottom up, koperasi adalah wadah bersama, anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pelanggan, koperasi tidak bertujuan mencari laba, sedangkan kesadaran pribadi dan kesetiakawanan di mana koperasi bertujuan untuk menyatukan kekuatan kecil-kecil menjadi kekuatan bersama. Itu koperasi yang ada di Indonesia. Di mana sejarah koperasi itu yang kita bisa tahu di mana setelah kemerdekaan serta pemerintahan Orde Baru. Terus masalah-masalah struktural koperasi di Indonesia itu yang pertama di mana ada deregulasi, terus yang kedua berkaitan dengan anggapan bahwa KUD, terus juga yang dihadapi koperasi di Indonesia adalah berkembang konglomerasi. Itu menjadikan masalah-masalah strukturalisasi. Tentang koperasi di era korporatokrasi, di mana ketinggalan koperasi dalam profesionalitas, terus faktor eksternal meliputi iklim ekonomi, serta deregulasi memungkinkan koperasi menjadi besar kuat. Itu menjadikan tantangan koperasi yang ada di negara Indonesia. Oke, pentingnya atau pengertian dari konsep privatisasi di mana rangka meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi beban pemerintah, dan juga korporatisasi dapat diartikan sebagai menerapkan pola-pola manajemen unit bisnis swasta dan badan-badan usaha milik negara, di mana kita bisa tahu konsep-konsep ini dan yang kalian pelajari nantinya. Dalam politik, ekonomi privatisasi ini yang pertama mengecilnya peranan negara, memberikan peluang kepada segelintir orang, privatisasi ditandai oleh terjadinya pemindahan penguasaan, privatisasi cenderung memicu konflik politik. Nah, itu
yang menjadi dampak politik ekonomi privatisasi. Oke, semoga dari penjelasan ini kalian bisa membaca dan memberikan ulasan pada tugas-tugas dan latihan-latihan. Semangat belajarnya bagi kalian. Semoga bisa memahami tugas, bisa memahami materi yang saya terangkan ini. Oke, sampai jumpa.